Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pada tahun 2021 lalu, devisa negara dari sektor pekerja migran Indonesia atau PMI ini mencapai 130 triliun rupiah. Jumlah ini kemudian menjadikan PMI sebagai sektor tertinggi kedua dalam penyumbang devisa negara setelah minyak dan gas. Namun pemirsa, sayangnya penyaluran PMI seringkali diwarnai dengan tindak kriminal para mafia. Lalu bagaimana sebetulnya skema dan persyaratan penyaluran PMI yang sesuai dengan hukum di Indonesia? Kita akan simak datanya satu persatu pemirsa untuk Anda. Yang pertama adalah skema penempatan PMI. Ada 5 skema yang biasanya digunakan oleh pemerintah atau bahkan oleh sektor privat begitu untuk mendapatkan pekerja migran Indonesia. Yang pertama adalah government to government atau G2G. Kemudian berikutnya G2P atau government to private. Berikutnya adalah private to private, jadi antar orang begitu ya, antar individu, P2P. Kemudian yang keempat adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ini adalah 5 skema yang biasanya digunakan untuk penempatan PMI. Tetapi pemirsa, untuk kita soroti untuk 2 skema di sini. Yang pertama adalah government to government atau G2G. Pada jalur ini jumlah orang atau sektor pekerjaannya ini sangat terbatas. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Kemudian untuk skema yang ketiga, private to private atau P2P, menurut Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care, Anis Hidayah, skema ini justru menimbulkan kerugian bagi para pekerja migran. Sebab para pekerja migran ini sudah membayar biaya rekrutmen yang mahal, tetapi tidak ada jaminan perlindungan. Bahkan yang lebih buruk lagi, para pekerja migran ini akan terjebak, berpotensi terjebak dalam sindikat trafficking yang memberikan visa kunjungan, bukan visa kerja. Nah, berikutnya setelah kita tahu bagaimana skema-skema penempatan PMI ini, kita akan melihat prosedur penempatan. Jadi urutannya bagaimana, flow-nya bagaimana. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ya, ini yang pertama. Ada sebetulnya 10 prosedur pemirsa, kita akan lihat 5 prosedur yang pertama. Pemberian informasi peluang kerja luar negeri ini yang paling awal sekali akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya adalah mendaftar lewat Cisco P2MI. Ini bisa dilakukan secara online dan juga tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Nah, jika Anda mendapatkan penawaran begitu ya, mendaftar lewat Cisco P2MI dan Anda dikenakan biaya tertentu, maka ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, Anda atau di situ ada oknum BP2MI yang bermain, atau yang kedua ada tindakan-tindakan menyeleweng. Nah, jika Anda mendapatkan informasi untuk mendaftar Cisco P2MI tidak secara gratis, maka sebaiknya Anda melapor kepada pihak BP2MI. Berikutnya adalah terkait dengan proses seleksi. Ini terdiri dari seleksi administrasi dan juga seleksi teknis. Berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan terakhir adalah penandatanganan perjanjian penempatan. Ini ada prosedurnya tersendiri untuk perjanjian penempatan. Berikutnya, kita masih terkait dengan prosedur penempatan, slide selanjutnya. Setelah penandatanganan perjanjian penempatan, maka ada juga penandatanganan kepesertaan jaminan sosial. Kemudian pengurusan visa kerja ini dilakukan oleh BP2MI, dan berikutnya adalah pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan. Jadi sebelum berangkat, para calon pekerja migran Indonesia ini akan ada masa orientasi di sana. Kalau berdasarkan temuan kami di lapangan, pada masa OPP ini biasanya para calon pekerja migran ini biasanya akan mendapatkan wawasan mengenai geografis negara yang akan mereka tinggali atau bahkan kota begitu ya, yang lebih spesifik. Kemudian bagaimana kultur di sana. Ini semuanya akan didapatkan oleh para calon pekerja migran. Setelah mendapatkan OPP atau OPP, mereka akan menandatangani perjanjian kerja pada saat OPP itu juga. Dan jadi kita bisa lihat ada penandatanganan perjanjian penempatan dan penandatanganan perjanjian kerja. Jadi semuanya terjamin di sini. Dan yang terakhir adalah barulah pemberangkatan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI ke negara tujuan. Tetapi pemirsa, ada setidaknya 2 musuh begitu ya, dalam tanda kutip 2 musuh besar para pekerja migran Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menjadi ancaman. Hal ini dikatakan oleh Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. 2 musuh besar itu siapa saja? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Yang pertama pemirsa, sindikat mafia penempatan. Ini wujudnya bisa
pribadi, perseorangan, atau bahkan juga korporasi. Dalam hal ini untuk mafia penempatan bisa dikatakan sebagai human trafficking dan perbudakan modern. Ini modusnya adalah dengan menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa ada dokumen perizinan resmi dari pemerintah seperti yang sudah saya bahas di 2 slide sebelumnya begitu ya. Jadi ada penandatanganan penempatan, penandatanganan jaminan sosial, penandatanganan untuk perjanjian kerja, ada semua. Tapi kalau melalui mafia penempatan tidak ada itu semua. Jadi ini menjadi bahan tersendiri, bahan pertimbangan untuk Anda bisa mendetail begitu ya, untuk menelaah lebih lagi. Kemudian musuh yang kedua adalah sindikat praktik ijon dan rente. Mungkin bagi Anda yang baru mendengar begitu ya, istilah ijon dan rente ini apa sih? Jadi kalau kami rangkum begitu dari pernyataan Benny Ramdhani, ijon rente ini mafia berkedok koperasi dan lembaga keuangan non-perbankan yang memberikan pinjaman berbunga sangat tinggi. Ini sebesar 27 sampai dengan 30% untuk biaya pelatihan kerja, pengurusan visa paspor, kemudian untuk biaya keluarga yang ditinggalkan sampai yang bersangkutan atau PMI tersebut ini mendapatkan gaji. Padahal kalau tadi kita melihat untuk pengurusan visa dan paspor di jalur legal yang sebagaimana mestinya, ini semua dibantu, diurus oleh BP2MI, oleh negara. Berikutnya pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat informasi terkait dengan sanksi bagi para mafia ini ya. Kira-kira apa yang menjadi sanksinya? Yang pertama jelas ada sanksi administratif. Ini bisa berupa peringatan tertulis, bahkan juga penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin, perampasan kekayaan, bahkan pelarangan mendirikan korporasi di bidang usaha yang sama. Itu adalah untuk sanksi administratifnya. Kalau untuk sanksi pidananya, ini ada 2. Yang pertama adalah pidana penjara dengan durasi minimal 1 tahun dan maksimal adalah seumur hidup, serta denda minimal paling sedikit 40 juta rupiah dan terbanyak adalah 5 miliar rupiah. Kalau Anda menanyakan bagaimana kemudian para mafia akan dikenakan sanksi hukuman terberat, ini adalah kewenangan dari hakim di pengadilan. Nah, terkait dengan risiko penempatan PMI secara ilegal, pemirsa, ini juga ada beberapa hal yang mesti Anda ketahui. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Yang pertama adalah jelas ketika penempatan pekerja migran Indonesia ini secara ilegal, dilakukan secara ilegal, maka ini tentu akan rawan mengalami masalah. Antara lain misalnya gaji dan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak begitu. Jam kerja melebihi batas, atau bahkan kekerasan fisik atau seksual ini seringkali terjadi, serta juga putus komunikasi. Nah, soal putus komunikasi pemirsa, saya ingin menceritakan kepada Anda bahwa hal ini juga terkonfirmasi dari pernyataan Emy Sahertian. Ini selaku aktivis Zero Human Trafficking Network atau ZTN yang mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur ini ada praktik perekrutan PMI ilegal, di mana setelah direkrut para calon PMI ilegal yang mayoritas perempuan itu tidak bisa berinteraksi dengan keluarganya karena telepon seluler mereka ini disita, kemudian mereka akan dikarantina begitu bahasanya di satu kota, barulah mereka akan diberangkatkan untuk menuju negara tujuan. Jadi hak untuk berkomunikasi betul-betul ditiadakan. Berikutnya adalah risiko penempatan ilegal PMI yang kedua tentu adalah terkait dengan human trafficking atau perdagangan manusia seperti yang sudah saya singgung tadi. Kita akan menuju ke slide berikutnya pemirsa untuk melihat daftar negara dengan jumlah penerima PMI tertinggi begitu ya. Yang pertama adalah Hong Kong, ini sebanyak 3.716 orang, ini atau sebanyak 34%. Kami perlu highlight di sini angka-angka yang Anda lihat di sini, ini per data bulan Maret 2022. Kemudian dari Hong Kong kita berlanjut ke Taiwan sebanyak 3.256 orang, sekitar 30%. Jepang 1.179 orang, Singapura 608, Arab Saudi sebanyak 510 orang. Kalau kita ingin runtut begitu dari 3 tahun belakang, bagaimana jumlah pergerakan pekerja migran Indonesia dari tahun 2020, 2021 sampai dengan tahun ini yang masih running, kita akan menuju ke slide berikutnya. Jumlah pekerja migran Indonesia 3 tahun terakhir, sejak tahun 2020 sebanyak 17.805 orang. Kemudian di tahun 2021 berkurang sangat signifikan menjadi 7.069 orang. Karena kita ingat di tahun 2021 pandemi COVID-19 ini semakin merebak, semakin meluas di beberapa negara, hampir di mayoritas negara di dunia ini. Bahkan juga untuk variannya, kita ingat di tahun 2021 ada varian Delta yang sangat dalam tanda kutip fantastis bisa mencetak angka yang sangat tinggi kasus hariannya. Sehingga
itulah menjadi salah satu penyebab mengapa jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia di tahun 2021 sangat berkurang. Kurang lebih pengurangannya 10.000 lebih begitu ya. Sedangkan untuk tahun 2022, tahun ini masih running jumlahnya sampai dengan angka 10.847. Sampai pertengahan tahun ini sudah mencapai angka 10.847. Masih ada sampai dengan akhir tahun dan diperkirakan, diprediksi angka ini bisa setidaknya menyamai tahun 2020 atau bahkan melampaui. Tapi kita juga ingat ketika tadi ada pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal, tentu ada salah satu konsekuensinya adalah pekerja migran ilegal itu dipulangkan. Nah, ada berapa jumlahnya? Kita akan melihat ke slide berikutnya. Untuk jumlah PMI ilegal yang dipulangkan, ini kami ambil datanya sejak tahun 2019. Pada bulan Desember 2019 setidaknya ada 8.072 orang. Ini mungkin bisa di full screen saja supaya masyarakat bisa betul-betul melihat secara detail. Kemudian di Desember 2020 sebanyak 4.545, Desember 2021 3.937. Kemudian ada 2 tahun di sini 2022, tetapi periodenya kita lihat. Di bulan Januari sampai dengan April itu ada sebanyak 1.379 orang yang dipulangkan dan di bulan Mei ada sebanyak 256 orang. Pemirsa, itulah penjelasan mengenai pekerja migran Indonesia mulai dari skema penyaluran, alur penyaluran hingga permasalahannya yang sampai saat ini masih terus terbuka atau masih terus terjadi atau terulang begitu ya. Nah, PR terbesarnya adalah menyelesaikan praktik mafia ini jangan hanya di hilir namun juga di hulu. Bagaimana para mafia ini bisa diberantas begitu supaya tidak perlu sampai muncul pihak yang harus menjadi korban. Sehingga tentu dibutuhkan strong willingness, strong commitment dan strong partnership untuk memberantas praktik mafia rekrutmen dan penyaluran PMI secara ilegal di berbagai sisi. Sementara demikian, fact check untuk kali ini, Eva, saya kembalikan ke Anda.